wabarakatuh. Jadi Ibu, kami kegiatan di sini itu sesuai dari data-data yang kami tanyakan. Penyuluhan pertama yaitu kita akan melakukan penyuluhan tentang resiko asam urat. Nah, kemarin kan data yang sudah kami kasih itu ada keluarga ibu yang memiliki riwayat asam urat dari ibunya, ibu ya. Nah, jadi di sini kami akan memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang penyakit asam urat. Jadi untuk materinya kepada Mbak Elsa langsung aja. Sebelumnya ibu sendiri udah tahu belum ada asam urat? Belum ya? Jadi asam urat itu adalah sejenis penyakit peradangan sendi yang disebabkan oleh pengendapan asam urat pada persendian. Kayak apa linu-linu gitu loh Bu, linu-linu buat gerak susah gitu. Nah, biasanya asam urat itu ditandai sama pembengkakan, kayak gini tuh gambarnya pembengkakan di area yang terkena asam urat. Terus ada peradangan pada sendi, peradangan pada sendinya tuh kayak kemerahan gitu ya Bu ya. Deposita kristal asam urat itu kayak ada bintik-bintik keputihan di sendinya tersebut. Tuh. Nah ini putih-putih ini namanya kristal asam urat Bu. Terus kadar normal asam urat itu kalau pada laki-laki itu 3 sampai 6 mg per del dan perempuan itu 2,6 sampai 5,5 mg. Dari mana ini? Dari Nah, penyebab dari asam urat sendiri yaitu makanan yang mengandung purin tinggi Bu, seperti melinjo, kacang-kacangan, daging merah, sama jeroan. Kelainan pada ginjal, keturunan, kegemukan, terus minum alkohol itu juga menjadi faktor penyebab asam urat. Aktivitas yang berlebihan kayak kecapean itu juga gitu ya. Tanda dan gejala asam urat sendiri yaitu nyeri pada persendian. Pernah nggak ngalamin juga ada persendian? Nggak pernah ya. Terus nyerinya itu lebih dari sehari Bu. Kan? Nanti sering kesemutan. Oh, sering kesemutan ya. Tapi biasanya kalau asam urat itu nyerinya dia lebih dari sehari. Kalau biasanya kan orang kan ini nyeri bentar kayak pegel doang gitu kan. Kalau asam urat ini beda Pak Bu, nyerinya lebih dari sehari. Terus bengkak di area ini sendi yang terkena asam urat itu ya, bengkak. Terus ngerasain demam juga, sama terdapat tanda kemerahan pada sendi. Ada nggak tanda kemerahan pada sendi Bapak Ibu? Ada ya. Kesemutan gitu ya Pak ya. Iya. Nah, faktor resiko asam urat ini yaitu menggunakan obat-obatan seperti diuretik, aspirin, siklosporin dan beberapa obat kemoterapi. Yang kedua itu mengonsumsi minuman beralkohol atau minuman tinggi gula. Nah, minuman tinggi gula ini juga bisa menyebabkan diabetes gitu. Kalau kebanyakan ya. Terus kelebihan, ya itu bisa menjadi kelebihan berat badan, sama memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit ginjal dan penyakit tiroid. Gitu. Untuk perawatannya sendiri, kalau misalkan kita mengalami asam urat itu ketika rasanya udah nyunyutan itu, kalau bisa istirahat dulu gitu Pak. Terus kalau bisa nggak ketahan nih, coba kita redakan dengan kompres dingin di area sendi yang terasa nyeri. Kemudian yang ketiga itu batasi makanan yang mengandung zat purin tinggi kayak tadi melinjo, tadi. Perbanyak minum air putih untuk mengeluarkan asam urat melalui air seni. Jadi biar kayak gantian terus itu ya air. Terus perbanyak makanan buah banyak mengandung air seperti semangka, melon, nanas, dan buah air itu. Nah, apabila tidak ditangani, asam urat ini bisa menimbulkan penyakit lain Bu, seperti tekanan darah tinggi, hipertensi, penyakit kencing manis, penyakit ginjal dan juga cacar. Untuk makanan yang dianjurkan itu ada keju, susu, telur. Terus makanan sumber karbohidratnya seperti beras, kentang, singkong, terigu, mie, bihun, roti dan biskuit. Buah-buahan kayak tadi ya Bu, yang mengandung air, semangka, melon, nanas dan baik. Nah, untuk pengobatannya itu ada obat diklofenak itu untuk meredakan nyeri pada peradangan, ada closirin untuk mengatasi gejala nyeri ketika serangan gout terjadi. Kemudian ada probenecid atau febuxotat atau feburik itu untuk menurunkan kadar asam urat. Allopurinolnya untuk menghambat produksi asam urat di dalam tubuh.
untuk obat-obatan ini kalau bisa kita konsul dulu ke dokter. Kan kita nggak tahu nih obat-obatannya bebas atau obat dengan label keras, jadi harus dengar resep dokter. Nah untuk herbalnya ini ada daun sirsa, ada daun salam, seledri, nanas dan madu, sambiloto, teh hijau, brotowali, jahe, pisang sama kunyit. Nah ini di sini kita akan demonstrasiin Bu pengobat dengan cara pengobatan herbal yaitu pakai daun seledri. Jadi ini rebusan dari daun seledri, kita pakai daun seledrinya 600 gram. 600 gram itu biasanya per batangnya itu 3 batang gitu. Terus dipotong-potong kecil. Dari situ kita pakai air yang mendidih. Air mendidihnya itu 200 cc. Terus daun seledrinya dimasukin. Pas sudah panas, kita tuangin ke gelasnya cuma pakai yang 100 cc aja, nggak pakai yang 200. Tapi kita nunggu hangat ya Pak. Terus diminumnya 1 minggu 2 kali tanpa campuran apapun. Biar nggak usah Iya. Jadi kalau mau yang enak juga bisa Pakai jus pisang, nanas dicampur sama madu. Tapi jangan ditambahin gula. Kalau tambahin gula, kamu bisa nimbulin diare. Bapak ibu mau Lebih pahit sih. Seledri, Mbak. Ini salah satu contohnya. Baik, jadi Bapak Ibu tadi adalah penyuluhan tentang respirasi obat. Nah, untuk tadi kan udah disebutin tuh biasa obat itu ada apa aja, terus resikonya apa, penyebabnya apa, kemudian cara penanganannya juga ada menggunakan metode medis, obat-obatan yang direkomendasikan oleh dokter, ada juga pengobatan herbal. Jadi salah satunya ini herbal seledri. Bapak Ibu ada pertanyaan? Enggak, sudah paham Bu? Ini sehari minumnya berapa kali? Sehari seminggu 2 kali. Lalu seminggu itu 2 kali. Selain daun seledri juga bisa pakai daun sirsa. Kalau nggak pakai daun salam, kalau daun salam itu 10 lembar, 7 lembar. Iya. Tapi kalau males ribet, misalnya di jus. Iya, di jus. Siapa itu? Nggak usah pakai pisang aja. Pisang apa aja? Bisa pisang, iya. Pisang ambon. Pisang ambon aja ya. Iya. Nanas juga bisa. Nanas di blender. Lebih efektif di blender bukan ada sensasi dia. Ada cuma dimakan langsung. Iya. Iya, ini bisa dibaca Bapak sama Ibu. Bapak Ibu udah paham? Ini mau dikasih pertanyaan nih sama Ibu. Sama enggak. Kan udah paham ya Pak ya Bu ya. Coba dipikir kalau misalkan asam urat itu apa itu asam urat? Yang di kita ada Di awal tadi ada di pengertian asam urat. Sendi ya. Ya sendi. Asam urat karena persendian. Iya. Kan kita Anjol turunnya terlalu tinggi. Iya. Berarti dia ini bisa bengkak juga ya kalau asam urat. Bisa. Berarti dia ini nggak boleh diurut-urut ya ini kalau asam urat. Sebenarnya nggak boleh, cuman kadang orang-orang karena orang-orang Mayoritas mayoritas itu saya tuh sering diurut. yang mayoritas orang seperti itu. Tapi kalau untuk anjuran dokter sebenarnya nggak boleh karena nyebabkannya nih Bu, syarat jepit. Iya, karena tekanan langsung pada sendi itu bisa memicu iritasi sama kepala sendi. Bisa juga sudah begitu. Iya. tanda gejalanya dia bisa demam, muka, kesemutan. Lagi metrik. Apa ibu
Ibu tahu tanda gejala asam urat? Nah, itu tanda dia apa? Sini. Sini ada Pak. Biasanya biasanya dari pada musimnya demam dada. Iya. Iya, dari sering nyari yang mana nyutan itu buat aku. Nggak boleh Ini tangan. Cara di sini Bisa. Karena diabetes itu adalah salah satu penyakit yang bisa menyebabkan kerusakan Ibu dari sama bapak ada yang ditanya asam urat? Ini obatnya apa sih asam urat inilah ya? Obatnya ini yang herbal itu. Herbalnya aja istilahnya kan. Iya, iya. Bisa dicoba di rumah. ada obat dari apoteknya itu Harus nggak usah maksud saya Iya. orang udah tua ya. Iya. Lebih baik itu herbal aja maksud saya. di sini ada loh Bu herbal therapy zat simpelnya Iya, iya. Kalau ada banyak buah, lebih enak buah sih. Iya, buah. Artinya juga Kalau ibu ini sering minum daun sirsa. Enak di badan. Iya, iya. buahnya juga bisa kok manfaatnya. Iya, buahnya juga. Kalau brokoli juga bisa, cuma jarang pahit. Pahit. pahit banget Daun salam sama daun sirsa. Kalau daun seledri itu kan mana? Mau nyoba Bu? Nggak apa kalau mau nyoba. Pahit banget. Kalau jahe ini jahe aja ya? iya Saya biasanya dihitung. Digeprek aja gitu. Iya. Direbus apa disiram aja kayak Direbus. kayak masak itu ujungnya dia. Iya. Tapi jahe aja. Iya. iya jangan pakai gula Enak aku anget. beda lagi pakai gula Oh, alami nggak pakai gula. iya Punya juga. rokok manis paling manis iya pakai Dia ini yang nanas ya. iya kalau enggak kalau mau pakai gula yang apa yang gula iya rendah gula gitu. Gula batu. Iya, diabetes. Gimana Bapak Ibu sudah paham? Paham. Nah, jadi tadi sudah kami sebutkan, sudah kami jelaskan pengertian dari batu asam urat, kemudian ada manfaatnya banyak sekali ya Pak untuk obat-obatan herbal itu. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya kami akan membawakan penyuluhan tentang ISPA. ISPA infeksi saluran pernapasan. Nah, jadi untuk pertemuan kita kali ini cukup di sini. Saya terima kasih. Saya dari rekan-rekan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mau memperhatikan dan sudah meluangkan waktunya untuk kami.